Selamat malam semuanya. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, mata kuliah pendidikan agama, dosen pengampu, Son Haji, SHG, MM. Nama saya Doni Prakoso, nomor induk mahasiswa saya 289225566. Untuk kali ini ujian akhir semester pendidikan agama non-muslim, saya sendiri di Kristen Protestan ya, teman-teman. Soal ujiannya ada 4, itu yang pertama terkait manusia dan agama. Untuk yang kedua, kenapa manusia butuh Tuhan? Yang ketiga, dalam agama Kristen, apakah ada utusan Tuhan? Bagaimana Alkitab disebarkan? Untuk yang keempat, dalam agama Kristen, apakah Tuhan memiliki sifat? Bagaimanakah sifat dari utusan Tuhan? Yang pertama bisa saya jabarkan untuk agama dan manusia. Yang pertama adalah manusia. Iman Kristen meyakini bahwa langit, bumi beserta dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Hal itu dapat kita lihat dalam Alkitab, khususnya Kejadian 1-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak di seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tertulis di Kejadian 2 ayat 7. Untuk agama, agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada nasihat hidup, sengsara, dan wafat. Agama Kristen meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya termasuk manusia. Allah memberikan juru selamat kepada manusia yang lahir dari seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Agama Kristen mempercayai Tuhan atau Mesias sebagai juru selamat untuk semua umat manusia yang menebus manusia dari dosa. Umat Kristen beribadah di gereja dan kitab sucinya adalah Alkitab. Yang kedua adalah kenapa manusia membutuhkan Tuhan. Walaupun manusia adalah ciptaannya yang paling sempurna, namun manusia adalah makhluk yang terbatas. Manusia akan mengalami yang namanya ketakutan, kesusahan, menyerah, dan pada akhirnya manusia akan mati. Maka dari itu, manusia tetap membutuhkan pegangan dalam hidup. Manusia mempunyai kehidupan rohani di mana kita mempunyai keyakinan yang tidak sama. Namun pada intinya kita hanya menyembah Yang Maha Kuasa, di mana dengan keyakinan tersebut mampu melindungi dan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Ketika suatu saat nanti kita menyerah dan berada di jalan yang salah, kita tidak bisa hanya mengandalkan materi atau manusia lain, karena suatu saat mereka pun akan meninggalkan dunia ini dan mati. Oleh karena itu, manusia membutuhkan Tuhan Allah yang Maha Agung dengan segala kekuasaannya, yang mampu menuntunnya kembali ketika suatu saat kita melakukan kesalahan. Dan nantinya, baik buruknya apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan menentukan akan kemana kita setelah kematian itu datang. Yang ketiga, apakah ada utusan Tuhan dan bagaimana kitab Alkitab disebarkan? Yang pertama, apakah ada utusan Tuhan? Di dalam Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan ialah Allah. Dan Allah memiliki utusan di dalam Alkitab. Perjanjian Lama disebut Nabi, dan pada Perjanjian Baru disebut Rasul. Bagi agama Kristen, Nabi didefinisikan sebagai orang yang mewartakan pesan atau nubuat atau Injil. Mereka dijuluki mulut Tuhan. Mereka berjumlah sekitar 72 orang. Lalu bagaimana Alkitab itu disebarkan? Alkitab adalah firman Allah berotoritas yang mampu mengubah hidup manusia secara drastis. Di dalamnya kita menjumpai siapa itu Allah, serta pengenalan yang benar tentang Dia.
Mempelajari firman Tuhan membuat kita mengerti kehendak-Nya dan mengerti apa tujuan kehidupan dari diri kita sendiri. Hal-hal apa saja yang berkenan dan tidak berkenan menurut Dia, Dia bukakan kepada manusia, terdapat dalam Alkitab. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, penulis Alkitab tersebut ialah para nabi dan rasul. Mereka menuliskan dan mewartakan kabar sukacita dan kebenaran kepada kita semua. Yang keempat, apakah Tuhan Allah memiliki sifat? Bagaimanakah sifat dari utusan Tuhan? Eh, Tuhan Allah memiliki sifat sesuai tertulis di Mazmur 139 ayat 7-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Alkitab tidak berusaha membuktikan bahwa Allah itu ada, sebaliknya, Alkitab menganggap keberadaannya sudah pasti dan menguraikan banyak sifat yang dimiliki Allah. Beberapa sifat ini adalah unik bagi Allah, sedangkan yang lain tampak juga di dalam diri manusia sebagai akibat penciptanya menurut rupa Allah. Sifat-sifat Allah yang unik, yang pertama adalah Allah itu maha hadir, yaitu di mana Dia ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Pemazmur mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, Allah ada di situ, tertulis dalam Mazmur 139 ayat 7-12. Yang kedua, Allah itu maha tahu, yaitu Ia mengetahui segala sesuatu. Tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1-6. Dia mengetahui bukan saja perbuatan kita, tetapi juga pikiran kita. Tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 17. Yang ketiga, Allah itu maha kuasa, yaitu Allah itu sangat berkuasa dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang semua yang diciptakannya. Tertulis dalam Mazmur 147 ayat 13-18. Yang keempat, Allah itu maha tinggi, yaitu Dia berbeda dan terlepas dari ciptaannya. Keluaran 24 ayat 9-18. Keberadaannya lebih besar dan lebih tinggi daripada tatanan yang diciptakannya. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Yang kelima adalah Allah itu kekal, yaitu Dia ada dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tertulis dalam Mazmur 90 ayat 1-2. Yang keenam adalah Allah tidak berubah, yaitu sifat-sifat Allah tidak berubah dalam berbagai kesempurnaan atau dalam maksudnya bagi umat manusia. Tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Yang ketujuh adalah Allah itu sempurna dan kudus, yaitu Dia sama sekali tanpa dosa dan benar sama sekali. Tertulis dalam Immanuel 11 ayat 44-45. Yang kedelapan adalah Allah itu Tritunggal, yaitu Dia adalah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yang telah menyatakan dirinya dalam 3 oknum ilahi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Mereka bukan 3, tetapi 1. Apakah Tuhan memiliki sifat dan bagaimana sifat dari utusan Tuhan? Yang tadi saya bacakan yang nomor 4, yang pertama adalah sifat dari Tuhan, dan saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sifat dari utusan Tuhan. Secara umum, Nabi memiliki sifat yang luhur dan agung sesuai dengan kedudukannya. Namun, Rasul memiliki sifat yang lebih spesifik, yakni pertama, selalu berkata jujur, kedua, dapat dipercaya, ketiga, mampu menceritakan Injil Tuhan Allah, keempat, cerdas, kelima, penyayang dan pengasih, yang keenam, sabar dan tidak mudah marah, lalu yang ketujuh, adil dan setia. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk UAS mata pelajaran agama. Terima kasih.